Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithur rabi'u wal 'ishrun an Damrata wa Rashid ibn Sa'din radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala in basatu fin nafaqati fi syahri ramadana fa innan nafaqata fihi kan nafaqati fi sabilillah. Rawahu Ibnu Abi Dunya. Hadis diriwayatkan dari Damrah dan Rashid bin Sa'ad radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini kalau ibu-ibu hadir ngaji dia seneng nih. In basatu fin nafaqati fi syahri ramadhana. Perluaslah nafkah ya pada bulan Ramadan. Jadi uang yang hariannya itu diperbanyak di bulan Ramadan. Fa innan nafaqata fihi, sesungguhnya nafkah dalam bulan Ramadan kan nafaqati fi sabilillah, seperti menginfakkan uang harta fisabilillah di jalan Allah, sama menafkahkan untuk orang yang berperang fisabilillah. Ya, cuma ibu-ibunya nggak ada ini. Pada ibu-ibu itu dikasih stabilo tuh. Jadi kalau mau awal Ramadan, suaminya baca nih, ada hadisnya. Cuma bacain hadisnya ini udah di akhir Ramadan ya. Qauluhu in basatu, sabda Nabi in basatu ay aksiru wa ausa'u. Aksiru perbanyak, wa ausa'u perluas. Yuqalu basatallahu rizqa. Ya, dikatakan basatallahu rizqa ay katsarahu wa wassa'ahu. Maknanya itu Allah membanyakkan dan meluaskan. Sunnah ya, di bulan Ramadan banyak memberi bonus. Wal muradu atawassu'atu fi syahri ramadana ya alal ahli wal aqarib. Yang dimaksud dengan meluaskan di bulan Ramadan itu adalah keluarga dan kerabat. Ya, kerabat juga punya uang kasih. Ya, sehingga ada untungnya sebenarnya. Kalau kita biasa berbagi gitu ya, berbagi, maka orang-orang menyangka kita itu duitnya banyak. Duitnya orang itu menyangka banyak gitu. Ah, ini mah gampang gitu dalam hati. Sama aja sebenarnya. Cuma kita memang kalau banyak berbagi, kita punya urusannya belum datang, urusan yang kita khawatirkan nggak nyampe terjadi gitu loh. Ah, sudah ada jalan untuk ya Allah kasih giring rezekinya. Sebenarnya bedanya cuma itu aja. Kalau banyak memberi itu. Ya. Wa kadzal fuqara'u, demikian juga ya orang-orang fakir, kasih ya, kerabat, orang fakir. Ya. Inna faddala an ulaika syai'un ya. In faddala an ulaika syai'un ya, bila mengutamakan mereka dengan sesuatu ya. Qauluhu fin nafaqati fi syahri ramadhana ya, perkataan sabda Nabi nafkah di dalam Ramadan, al infaq ya yashmilun nafaqatul wajibatu, meliputi nafkah yang wajib, kan nafaqatil walidain, seperti memberi nafkah kepada ibu bapak.
wa zaujati, istri, wal auladi, ya, dan anak-anak. Itu nafkah wajib. Kama yasmilun nafaqatul mandubatu, seperti halnya meliputi nafkah yang sunnah. Kal infaki ala zirrahimi, seperti berinfak kepada orang yang memiliki hubungan silaturahim, ya, zirrahimi. Wal jiwar, ya, tetangga. Wa ghairihim, dan selain mereka itu. Jadi intinya di Ramadan itu sedekah dan infak itu diperbanyak. Ya, karena keutamaannya seperti, ya, membiayai perang fisabilillah. Qauluhu fa innan nafaqata fihi, adapun sabda Nabi, sesungguhnya nafkah di fihi ay fi Ramadan, fihi khususiyatun li syahri Ramadana. Di sini ada kekhususan bulan Ramadan. Wa annal a'mala tudha'afu ad'afan katsiratan minha an-nafaqatu. Sesungguhnya amal, ya, dilifatkan pada lipatan yang luar biasa banyaknya. Minha, diantaranya an-nafaqatu, ya, nafkah. Ganjarannya banyak. Qauluhu kan nafaqati fi sabilillah ay ya'dilu sawabuha sawaban nafaqati fil jihadi. Menyamakan pahalanya, ya, sedekah Ramadan itu sawaban nafaqati fil jihadi, pahala nafkah dalam jihad. Wa qitali a'da'illah, dan berperang terhadap musuh-musuh Allah. Wa fi tashbihin nafaqati fi syahri Ramadana bin nafaqati fil jihadi dalilun, dan menyamakan nafkah pada bulan Ramadan dengan nafkah dalam jihad, dalilun ala fadlin nafaqati fi syahri Ramadana, menunjukkan keutamaan berinfak pada bulan Ramadan. Wa annaha sababun taksirul ajri, sesungguhnya sedekah Ramadan sababu taksiril ajri, sabab memperbanyak ganjaran. Wa takfirul wizri, ya, dan menghapus dosa. Di Ramadan itu bukan cuma pahala, tetapi menghapus dosa. Ya, ini kelebihannya. Jadi perbanyak aja sedekahnya. Al-hadisul khamisu wal ishurun, hadis yang ke-25. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, idza dakhala ahadukum ala akhihil muslimi, apabila kalian masuk, ya, apabila masuk salah seorang di antara kalian ala akhihil muslimi, terhadap saudaranya yang muslim, ya, mendatangi, fa'arada akhuhu ayyuftira, bermaksud saudaranya itu ayyuftira, ya, untuk berbuka puasa, ya, fal yuftir, maka hendaklah orang yang berpuasa sunnah itu berbuka, ya. Ini puasa sunnah. Ya, jadi bila tamu datang, ya, atau kita datang ke rumah seseorang, kemudian dihidangkan makanan, ya, maka yang bagus fal yuftir, maka hendaknya kita batalkan puasa sunnah kita terima makanannya, masakannya. Illa ayyakuna shaumuhu dzalika ramadhanu, ya, ya, illa ayyakuna shaumu zalika ramadhana, ya, kecuali bahwa puasa yang demikian itu Ramadan. Au qada'a Ramadan, atau mengqada' Ramadan, au nazran, atau puasa nazar. Enggak boleh, bilang aja saya lagi mengqada' Ramadan. Saya lagi puasa wajib, ya, puasa nazar. Tapi kalau tidak dalam kedudukannya yang wajib, lebih bagus berpuasa kalau, ya, puasa sunnah dimasakin,
hendaknya kita makan. Kalau di Jakarta ya kan nggak usah masak ya. Tamu diajak ngobrol sebentar, keluarganya keluar banyak warung gitu. Banyak warung ya, sehingga mau makan apa juga di Jakarta mudah. Bahkan bisa gosen gitu ya. Nah, kalau di daerah kelihatan gitu, kita datang itu keok, kandang ayam kedengaran. Berarti ya dipencit, dipotong tong ayam. Malah saya punya guru, kalau saya datang bawa jamaah banyak, dia potong kambing. Ya cuma kita mesti hitung harga kambing di situ berapa. Jangan mentang-mentang guru gua aja potong kambing, jangan begitu. Tanya kambing umur segitu tuh berapa. Nah, yang dia sih nggak minta balasan, ini cuma adab aja gitu. Saya termasuk beruntung ya, sama punya guru banyak yang seperti itu gitu. Ya artinya kalau saya datang itu apakah ayam yang dipotong, kelinci, kambing, ikan. Bayangin aja malam-malam. Saya datangnya kan pada malam gitu. Santrinya suruh nyari ikan di balong. Ya. Jadi bukan masakannya, tapi ya Allah, perasaan sejauh itu ya penghormatan seorang guru gitu. Jadi memang penting tuh meraih hati guru sampai guru memberikan perhatian. Ya. Nah, yang satu lagi beliau sampai wafat. Sebelum wafat itu dia buta dulu matanya. Saya kesana sama Cepi kalau nggak salah dari Bandung, saya langsung ke Majalengka. Dia dengar saya gitu, tanggil saya, ya namanya orang macam. Dia tarik tangan saya, dia cium tangan. Tangan saya dicium. Padahal ini guru, gitu. Ya saya nggak bisa, masa saya tarik? Nggak berani saya. Gitu. Matanya udah buta. Dia senang gitu. Nah itu memang kalau saya pikir-pikir, oh iya ya. Ternyata kuncinya memang di situ. Bagaimana belajar itu bisa mendapatkan kecintaan gitu. Ya. Nah kalau Mu'allim Syafi'i Hadzami itu dia nggak ngomong apa-apa sama saya. Tapi anak saya Fatih itu digembos dia. Ya. Ikutin ayahmu itu. Banyak dia ngomong. Jadi saya tahunya dari anak sendiri. Jadi harus ya mendapatkan itu. Syekh Muhajirin Bekasi. Oh nanya nama aja nggak mau ya. Emang wataknya. Tapi dikenalin dia inget gitu. Tapi kalau saya nggak ngaji ditanya, mau Kiai Kamal, si Gebruk kemana nggak ngaji? Gebruk itu tempat kakek saya ya, Guru Abdurrahman. Nah dia ngalamin ngaji bersama kakek saya. Jadi dia masih kecil. Kalau Guru Abdul Majid mau ngajar belum dibuka, belum dimulain kalau Guru Abdurrahman belum datang. Guru Abdurrahman datang, Guru Damang datang, baru dibaca kitab. Nah Syekh Muhajirin bilang, apa hebatnya ini? Kok bisa dihormati gurunya seperti itu? Nah sehingga saya punya perhatian sendiri sama Syekh Muhajirin itu. Punya perhatian karena cucunya Guru Rahman. Saya diperhatiin. Tapi dia nggak mau nanya namanya siapa, nggak mau. Tapi saya nggak masuk, ditanya. Besok saya masuk, ya udah nggak tanya. Kemarin nggak mau. Kamal yang ngasih tahu. Ya, ente ditanyain, Syekh Muhajirin nggak masuk ya, iya sakit lah. Ngaji itu harus begitu.
di mana kita ngaji harus ambil hatinya. Kuncinya itu. Yang itu memang beda satu. Kadang-kadang pusing saya. Emang gayanya gitu. Ahli hadis. Tapi kalau saya baca kitab beliau, Misbahul Zulam, saya baca di dua tempat itu, di MRBJ, kemudian di At-Taqwa, ya, Mega Persada. Memang cerdas gitu kalau kita baca karyanya beliau. Terutama dalam perbandingan antar mazhab. Ya. Rahu Tabarani fil Kabir, meriwayatkan hadis ini Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Kabir. Sarhul hadis. Ya. Qauluhu idza da'a khala ahadukum ala akhihil muslim. Ya, aija'a innahu, datang kepadanya diamrin karena satu urusan, wa huwa sha'imun, hal keadaannya man itu orang itu berpuasa. Wal akhuhuna yasmilu a'amma min ukhuwatin nasab. Kata akhu di sini meliputi lebih umum, ya, min ukhuwatin nasabi, dari persaudaraan nasab. Balil muradu ukhuwatul Islam. Ya, saudara muslim, artinya saudara juga itu. Kita ke rumah teman, sahabat yang dia masakin, kita lagi puasa gitu. Buka aja lebih bagus. Apalagi memang kita dipotongin. Nah, kecuali boleh kita Nah, kalau kita puasanya Ramadan, qada Ramadan atau nazar, dan kita tahu karakter orang Sunda namanya, kita mesti ngomong, ente nggak usah repot ya hari ini karena saya lagi nazar, saya lagi qada Ramadan. Harus kasih tahu. Kalau enggak, dia memang sudah begitu penghormatannya seperti itu. Ya, penghormatan. Jadi mesti jangan tidak diberi penghormatan gitu maksudnya. Harus dihormati. Pahalanya dapat, makannya dapat juga. Ya. Qauluhu fa'arada akhuhu ayyuftira. Ya. Ai iltamasa akhuhu minhu. Artinya meminta saudaranya darinya. Ya. Dari ahadukum. Ya. Minhu ay min ahadikum. Ayat to'a saumahu, untuk memutus puasanya, wa taghadda, dan sarapan. Ayat taghadda, ya, sarapan. Kalau pakai zal ini sebenarnya lebih bagus ya. Ayat taghadza, ya, gizi itu bahasa Arab, ya, bergizi, mengambil gizi, artinya makan. Kalau ayat taghadda ini kan kasusnya pagi berarti. Karena berarti hadis ini siang, sore nggak berlaku gitu loh. Tapi kalau pakai titik ayat taghadza, maka dia bisa pagi, siang, malam, kapan saja gitu. Kalau dia masak, nah, tapi kayaknya lebih cenderung ini pagi ya. Karena kan korelasinya dengan puasa. Cuma siang nggak bisa, susah memaknakannya ya. Ya udah begitu aja lah paling tidak. Jadi kira-kira kalau siang, kalau udah sore gitu ya dikias barangkali begitu ya. Kan kalau udah sore walaupun puasa sunnah malas juga kita batalin ya. Kita puasa sunnah tapi udah lewat asar gitu. Berat. Nah, ya itu jadi mengkias ya. Qauluhu falyuftir ay falyatamassal amrahu wal yakul. Ya, mana falyatamassal amrahu, hendaknya dikerjakan perintahnya. Wal yakul, dan hendaknya ia makan. Wal amru huna lil istihbabi wan nadbi.
Dan perintah di sini lil istihbab, sesuatu yang dianggap bagus, wan nadwi sunnah, lima fi dzalika min jabri khatirihi, karena dapat yang demikian itu dapat menarik ya jabri khatirihi ya, lintasan yang baik ya, lintasan hati yang baik, senang maknanya. Kan coba bayangin kalau udah dimasakin kemudian dipencit embek, kemudian kita nggak makan gitu, kecewa. Apalagi kecuali nggak puasa, udah nanti saya buka aja, itu nggak apa-apa. Artinya kitanya nggak mau batalin puasa nih sunnah gitu. Ya udah nanti aja maghrib saya buka gitu. Itu nggak apa-apa. Karena dia pasti paham itu. Kalau udah sore biasanya berat orang ya. Puasa sunnah. Qauluhu illa ayyakuna shaumu dzalika ramadhana, kecuali bahwa puasa yang demikian itu Ramadan, fala yajuzu lahu qat'uhu, maka tidak boleh baginya memutus, di annahu fardun, oleh karena puasanya wajib. Wal uzru hadza la yurakhsu lahu, uzur di sini la yurakhsu lahu, tidak mendapatkan rukhsah baginya. Ya, tidak dapat dispensasi fitarkil fardi, dalam meninggalkan yang wajib, li ajli sunnati, karena pekerjaan yang sunnah. Nggak boleh. Ya. Ya. Kalau kaitan dengan hadis ini, gimana yang menikapi puasa Syawal? Puasa Syawal, puasa sunnah. Kan puasa wajib. Kan Syawal 1 bulan. Buka juga. Berbuka. Maka kalau kita mau bertahan puasa Syawal, orang itu kita tahu memangnya dia begitu gitu, kasih tahu. Jangan repot-repot ya. Saya lagi Syawalan nih gitu. Kasih tahunya jadi harus kalau mementingkan puasa. Kan di Jakarta ini susah, nggak ada tandanya. Pembantunya, anaknya keluar udah rapi, apa aja banyak gitu. Susah tuh. Ya. Kalau memungkinkan gini dah, ini bungkus saja ntar nanti pakai buka puasa gitu. Kalau memang memungkinkan itu juga boleh. Ya, boleh. Jadi kondisional lah ya, siapa yang menghidangkan, kalau adek, kakak, encing, cangkainya masih oke itu. Tapi kalau teman, jangan, kecewa dia ya, apalagi kalau jauh gitu. Kita jadi ustadz itu perasaan kita ya begini-begini aja, tapi kan orang lain menilai kita itu beda. Nah, itu yang mesti dihargai, penghargaan dia. Menurut kita mah biasa-biasa aja ya, tapi buat orang kan nggak begitu. Qauluhu ada Ramadana au nazran, perkataan ya qada Ramadan atau puasa nazar, wa alhaqu bis salasatil mazkurati, ya, dan dipersamakan ya dengan 3 yang telah disebutkan, ya, kullu saumin wajibin, setiap puasa yang wajib. Fa fi hadzihil ahwali la yastajibu lahu, maka pada kondisi yang demikian ini, la yastajibu lahu, maka tidak harus memenuhinya. Di anna siyamahu fardun, oleh karena puasanya wajib. Fala yahillu lahu qat'uhu, maka tidak halal baginya memutuskan. Walau kana mutawassi'an, meskipun ya waktunya luas gitu. Artinya gini, kan puasanya nazar puasa 2 hari gitu. Sekarang nih udah dapat 1 gitu. Sekarang yang kedua ini
ada saudaranya yang ngajak makan, nggak boleh. Jangan dibilangkan tawassu, artinya boleh besok, boleh besok, nggak boleh. Karena yang mendahulukan yang wajib atas yang sunnah. Jadi takdimul aham alal muhim, kaidahnya itu. Li'annal wajiba la yajuzu tarkuhu lisunnatin. Oleh karena yang wajib tidak boleh meninggalkannya lisunnatin karena sesuatu yang sunnah. Nggak boleh. Yang wajib harus didahulukan. Wa qad dallal hadisu ala jawazil qat'in nafli. Menunjukkan hadis ini atas bolehnya memotong ya yang sunnah. Balistihbabuhu fi misli hazihil halati, bahkan ya dianggap bagus fi misli hazihil halati pada yang seumpama dengan kondisi ini. Wadalla aidon ala anna sauman nafli la yalzimu bisyuru'i, dan menunjukkan pula bahwa puasa sunnah itu tidak harus bisyuru'i, ya apa itu dengan apa mengikuti syariat yang semestinya. Artinya begini, itu footnote-nya nomor 2. Haza mazhabus syafi'i wal jumhuru istadallu bi hadis as-sha'imu mutatawwi'u amiru nafsihi. Ya, puasa yang mutatawwi, yang puasa yang sukarela, ya puasa sunnah itu tadi amiru nafsihi, ya diperintahkan oleh dirinya sendiri. Wa qala al-Hanafiyyatu wal Malikiyatu yalzimuhu itmamuhu. Ya, menurut Imam Abu Hanifah dan Malik harus disempurnakan. Wa in kana naflan, meskipun puasanya itu ya puasa sunnah. Jadi syuru' di sini maknanya sempurna. Ya. Jadi puasa sunnah layal zimu bisyuru'i, tidak wajib menjadi sempurna gitu. Artinya kalau udah asar kan belum nyampe maghrib gitu, nggak harus sampai maghrib. Ya. Tapi menurut ya Imam Syafi'i seperti itu. Sementara Imam Abu Hanifah, Imam Malik harus ya. Baru maksudnya bukan harus, itu maksudnya baru disebut berpuasa kalau sampai maghrib. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i, dia sudah berpuasa, dapat pahala puasa karena dia menghormati ya tuan rumah. Itu beda penafsiran. Jadi kalau dilihat Imam Syafi'i lebih longgar ya. Al-hadisus sadisu wal ishrun, hadis yang ke-26. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi bersabda, Innallaha tasaddaqa bi fitri Ramadhana ala maridi ummati wa musafirihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya mensedekahkan fitrah Ramadan ya ala maridi ummati, atas orang yang sakit di kalangan umatku wa musafiriha, dan orang yang musafir di antara umatku. Ya. Rawahu Ibnu Sa'ad fit Tabaqat, meriwayatkan Ibnu Sa'ad di dalam At-Tabaqat. Nah ini coba kita lihat maknanya, apa maknanya tasaddaqa ya. Qauluhu innallaha tasaddaqa bi fitri Ramadhana ay rakhasallahu ta'ala fil iftar, maknanya memberi rukhsah Allah Ta'ala bil iftar ya, untuk berbuka puasa fihi ya fi Ramadan ya, takhfifan, sebagai keringanan ya bagi orang yang sakit dan musafir, itu takhfifan, keringanan, wa taisiran ala ibadihi, dan memudahkan bagi hambanya.
Jadi ini kalau tidak disarahkan kita rumit juga nih. Tasaddaqa bi fitri Ramadhana itu maksudnya tasaddaqa rakhasa, ya, memberikan rukhsah. Ya. Qaunuhu ala maridi ummati ay ala man marada maradan yashukku ma'ahu saumu, ya. Yang dimaksud orang yang sakit yang masyaqqat baginya berpuasa. Berat gitu. Karena memang di dalam ayatnya itu memang ada rukhsah dua itu. Faman kana maridan au ala safarin gitu ya. Faidatu min ayyamin ukhra. Hanya ketika kalau di sini kan maradan yashukku ma'ahu shaum gitu. Ada mazhab Imam Daud Az-Zahiri itu. Orang bisulan aja boleh nggak puasa. Karena bisul termasuk sakit. Ngapa nggak puasa nih? Ini nih ngebet nih. Ya, apa? Jerawat. Itu boleh dalam mazhab Daud Az-Zahiri. Ada orang bilang gini, kalau begitu kenapa kita nggak pakai madhab Daud Az-Zahiri aja enak. Malah justru berat Daud Az-Zahiri itu. Hah? Kaki gigi mah lebih lagi. Orang jerawatan aja boleh. Jadi pendapatnya Imam Daud Az-Zahiri itu berat justru karena dia yang disebut dengan ya paham mantukiyah, yang memahami hadis secara tekstualis. Dia kelihatannya enteng tapi berat. Memang waktu dia memaknakan ya sakit di sini enteng deh, asal sakit apa aja kesandung berdarah nggak puasa. Apa nih darah itu sakit. Tetapi dia mengartikan semua yang dilakukan oleh Nabi itu wajib. Salat malam wajib. Nah, enteng berat jadinya ngikutin dia. Kalau dia bilang mau ngikut dia gitu, wajib nggak? Salat malam. Jadi enteng apa jadi berat? Jadi berat. Ya, berat. Mengeluarkan sepertiga dari harta yang dipunya wajib. Dapat duit 1.700.000 ngambilnya, nggak boleh semua. Bagi. Jadi berat apa jadi enteng? Jadi berat. Semua yang dilakukan Nabi sama dia jadi wajib. Jangan bilang, wah ini Daud Az-Zahiri ini. Ya, berat ya. Memang ada enaknya giliran puasa. Kemudian nikah. Nikah itu boleh 9. Karena masna wasulah sawaruba itu maknya wawu itu maknanya tambah. 2 tambah 3 tambah 4 ya 9. Ya. Di Madura ada ulama yang mengerjakan itu. Di kalangan pesantren ulama nggak ada yang protes ketika dia taklid kepada Imam Daud Az-Zahiri. Mau diapain, orang ada kitabnya. Siapa yang mau taklid soal nikah? Tapi mesti kuat, jangan cuma jadi pajangan gitu loh, ya. Harus lahir batin. Ya, jadi man marida maradan yashukku ma'ahu shaum. Ya. Wa dzalika li hajatihi, yang demikian itu karena hajatnya lidawai. Ya, untuk pengobatan wal gizai, ya, gizi. Ya, bagi musafir. Bihasabi hajati jismihi, dengan memperhitungkan hajat tubuhnya. Nah, musafir itu memang dulu sama sekarang itu berbeda. Kalau dulu musafir itu naik onta, dia pedagang ya.
naik onta, lewat padang pasir, payah, memang luar biasa. Sehingga 80 km saja dia sudah mendapatkan rukhsah berbuka, menjama. Kenapa? Berat. 83 kilo itu marhalatain itu berat. Lah sekarang 870 km ke Surabaya cuma 1,5 jam. Apakah masyaqqah itu ya masih ada bagi orang puasa? Sementara dagangannya masuknya di bagasi, keluar sudah ada porter, terus langsung bawa, enggak berat. Nah, jadi kita ini mendapatkan rukhsah di atas rukhsah gitu ya. Karena menghitung masafah. Jadi dua, ada masyaqqah sama masyafah. Kalau masyaqqah mah ada tapi enggak berat. Nah, masafah hitungannya itu jarak. Karena jarak diperbolehkan. Qauluhu wa musafiriha, ya. Ai annahu rakhasa lahu fil fitri, bahwa sesungguhnya diberi rukhsah bagi musafir itu untuk berbuka fis safari, di dalam safar, allazi istakmala syurutu, yang sempurna syarat-syaratnya, allati tubiha lahul iftaru, yang diperbolehkan baginya berbuka. Artinya masafahnya harus 83. 83 itu ya minimal ya. Jadi memang perhitungan masafatul qasri itu 83 itu hitungan Hasyimiyah ya. Tapi yang Hadrami itu 87 km digenapkan menjadi 90. Itu perbedaan. Jadi boleh ambil dapat yang Hasyimi 83 atau yang Hadrami 87 digenapkan menjadi 90 km. Dari sini ke Cianjur itu udah 90. Ya. Ya, itu yang dimaksud dengan istakmala syurut, ya, sempurna syarat-syarat. Wa dzalika lima yahtajuhul musafiru minal ghizai fi amalihi wa safari. Yang demikian itu karena dibutuhkannya oleh si musafir minal ghizai, daripada gizi ya, makanan, fi amalihi, dalam pekerjaannya, wa safarihi, dan perjalanannya. Wali li'anna safara qit'atun minal azab. Oleh karena musafir itu ya satu potongan dari siksaan. Ini istilah dalam ilmu fikih itu. Di anna safara qit'atun minal azab. Musafir itu ya bagian kecil dari azab. Maknanya berat. Karena naik onta. Onta kan nggak bisa digas. Giginya cuma gigi 2, gigi 1, gigi 2 udah. Itu aja. Nah, apalagi kalau bebannya berat, cuma gigi 1 doang, nggak bisa digas. Ya, kuda kenceng tapi nggak kuat nahan beban. Kuda itu hanya untuk kecepatan, tapi nggak bisa ngambil barang, nggak kuat. Ya, mau nggak mau itu. Kalau di sini kan naik sapi itu. Kalau di Jawa itu kan gerobaknya besar, ya sapi ngontang. Dalam hati kapan nyampenya? Saya lama di Jogja gitu. Kalau bawa itu hasil panen gitu, ya ampun. Nah itu dibilang qit'atun minal azab. Ya, bagian dari siksaan, maksudnya berat. Fa khaffafa anhu, maka diringankan oleh Allah darinya, dari safar itu tadi. Li ala yajtami'u alal abdi, agar tidak berkumpul pada seorang hamba kulfatani, 2 beban. Ya. Kalau pakai kaf,
kulfah itu maknanya beban. Kalau pakai qaf, kulfah itu maknanya kulit penutup zakar laki-laki yang dipotong untuk sunat. Kulfah pakai qaf. Kalau pakai kaf, kulfah itu maknanya beban. Nah, kalau dia sudah berat tambah berpuasa berarti kulfatani, ada 2 beban. Boleh dia nggak puasa. Oleh karena itu polisi, ya, tentara yang tugas di lapangan, dia boleh nggak berpuasa. Orang-orang yang bekerja di lepas pantai, ya, pengebor minyak di lepas pantai gitu, nggak mungkin buat puasa. Nah, dia boleh. Nanti puasanya kalau dia lagi off, ya, karena memang li'alla yajtami'u 'alal 'abdi kulfatani, itu ya ilatnya seperti itu, agar tidak berkumpul pada hamba itu 2 beban. Ya. Fatatadha'afa 'alaihil masyaqqatu, maka menjadi bertambah-tambah baginya masyaqqah, berat, dinan wa dunyan, ya, dinan agamanya, wa dunyan dan urusan duniawi, artinya berniaga. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, dan tidaklah menjadikan Allah untuk kalian dalam beragama itu harajun, ya, sesuatu yang berat. Wa fi maknahu, ya, hadisu Anasin marfu'an, dan yang semakna dengan hadis tersebut hadisu Anasin marfu'an, hadis sahabat Anas yang marfu', ya, artinya hadis yang sampai Nabi. Lawanannya hadis mauquf, hadis yang sampai ke sahabat, ya, itu disebut mauquf. Innallaha ta'ala wada'a 'anil musafiri as-saumu wa syartus shalah. Sesungguhnya Allah Ta'ala meletakkan bagi orang musafir. Maknanya meletakkan itu tidak diberikan ketentuan, gitu. Tidak diwajibkan, ya. Maknanya diletakkan, tidak diberlakukan hukum, ya. Wa doa diletakkan, tidak, maknanya tidak diletakkan hukum alal musafir, ya. Apa itu? As-saumu, 1 puasa, wa syartus shalah, ya, syarat apa itu syarat sholat, dapat rukhsah, ya. Rawahu Ahmadu wa ashabus sunani, meriwayatkan hadis ini oleh Imam Ahmad dan beberapa, ya, ashabus sunan. Qultu, saya berpendapat, wa fi hadzal ahkami ma yadullu ala azamati syariati wa taysiriha. Pada hak hukum ini menunjukkan atas besarnya, ya, keagungannya syariat dan kemudahannya bersyariat. Aisu, ya, rafaqat bil kulfaini, ya, dari sisi, ya, kemudahannya atau keringanannya 2 beban. Wara'at masalihuhum, dan pemeliharaan, ya, kemaslahatan mereka itu, ya, orang sakit, orang musafir. Walam tukallifuhum ma yasyukku alaihim, tidak dibebankan apa yang menjadi bertambah berat bagi mereka. Wa kana Allahu bi ibadihi khabiran, ya, dan Allah terhadap hambanya maha mengetahui, ya. Al-haditsus sabi'u wal ishrun, hadis yang ke-27, an Anasin radhiyallahu anhu qala, hadis diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu menceritakan ia. Aftara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda Sa'd bin Ubadah radhiyallahu anhu fi Ramadhan. Pernah berbuka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu fi Ramadhan. Faqala, ya, aftiru indakum sha'imun wa akala ta'amukumul abrar
wa sallat alaikumul malaika. Aftiru indakum shaimun. Berbuka di sisi kalian ya as-shaimun, orang-orang yang berpuasa. Wa akala ta'amukum al-abraru, dan makan makanan kalian orang-orang abrar. Wa sallat alaikumul malaikatu, dan memohonkan ampun untuk kalian oleh para malaikat. Rawahu Ahmadu fi musnadihi, meriwayatkan hadis ini Imam Ahmad dalam musnadnya. Wa Abu Dawud fi sunanihi, dan Imam Abu Dawud dalam sunannya, wa ghairihima, dan selain dari keduanya. Ya, ini Nabi pernah berbuka ya. Qauluhu aftiru inda Sa'd bin Ubadah, waqa'ahu annahu qala dzalika li Sa'd bin Ubadah. Ya, sesungguhnya Nabi mengatakan demikian itu kepada Sa'ad bin Ubadah. Wa waqa'a fi ba'di riwayati, dan terjadi pada sebagian riwayat annahu qalahu innama aftara, bahwa sesungguhnya Nabi mengatakannya ketika berbuka inda Sa'd bin Mu'az, ya, di sisi Sa'ad bin Mu'az, ya, bukan Sa'ad bin Ubadah. Fayuhtamalu annaha waqi'atani, maka muhtamil memungkinkan bahwa terjadinya dua kali. Wa annahu qalahu lahuma, ya, sesungguhnya berkata kepadanya, ya, lahuma, kepada keduanya, izlamani minat ta'addudi, karena tidak ada larangan minat ta'addudi, bahwa terjadinya ta'addud itu berbilang, artinya bukan satu kali, berbilang ya. Satu Sa'ad bin Ubadah, yang kedua Sa'ad bin Mu'az. Qauluhu aftara indakum as-saimun, ya, khabarun bimakna doa bil khair, ya, artinya mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan berbuka bersama kalian orang-orang yang berpuasa, itu bimakna doa bil khair. Wal barokah, dan mudah-mudahan yang berbuka sama sekalian dapat berbuka. Li'anna af'ala sha'imina tadullu ala tisa'il hali wa kasratil khair. Oleh karena perbuatan orang yang berpuasa menunjukkan atas luasnya, ya, halnya itu orang berpuasa, wa kasratil khair, ya, dan banyaknya kebaikan. Izman ajaza an nafsihi, karena orang yang tidak mampu dari dirinya, fahuwa min ghairihi ajaza, maka untuk orang lain lebih tidak mampu lagi. Gitu. Iya kan? Kalau mana mungkin bisa memberikan orang lain kalau buat dirinya aja tidak mampu. Qauluhu wa akala ta'amukum al-abraru, ya, wa misluhu, ya, syaraba syarabukum, ya, syariba syarabukum, ya, meminum, ya, minuman kalian. Qala ba'duhum du'aun au ikhbarun, itu bisa bermakna doa, mudah-mudahan meminum makanan kalian orang yang baik itu. Au ikhbarun, atau itu maknanya pernyataan. Wa hadzal wasfu maujudun fi haqqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dan sifat yang semacam ini ada pada hak, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu abarrul abrar, oleh karena Nabi itu abarrul abrar, sebaik-baiknya orang yang baik. Wa fi dzikril abrari ma yufidu anna hazihil jumlata a'ammu mimma qablaha. Dan pada penyebutan kata abrar itu memberi faedah bahwa jumlah kalimat ini lebih umum mimma qablaha, dari kalimat yang sebelumnya, ya, yaitu aftara indakum as-saimun. Qauluhu wa sallat alaikumul malaikatu, ay istaghfarat lakum, ya, memohonkan ampun buat kalian. Wa qad yuradu bihim malaikatu muwakkilina bid-du'a,
Maka yang dimaksud mereka itu adalah malaikat, ya, malaikatun muwakkili nabi doa, malaikat yang diberi, ya, tugas untuk berdoa. Liman fattara shaimin, ya, bagi orang-orang yang memberi, ya, makan orang-orang yang berpuasa. Wa qad yuradu bihim al-hafazatu, ya, terkadang yang dimaksud malaikat hafazah di sini yang disebut salat alaihimul malaika ay malaikatul hafazah. Au rafi'il a'mal, atau, ya, yang dimaksud rafi'il a'mal, malaikat yang mengangkat amal-amal itu ke langit, ya. Awil kulli, atau maknanya keseluruhan, hafazah juga atau rafi'ul a'mal. Au ghairu dzalika, atau selain yang demikian itu. Wa qadallal hadisu ala tawadu'i alil fadli wal ilmi. Menunjukkan hadis atas tawaduknya, merendahkan dirinya ahlul fadli, orang yang memiliki keutamaan, wal ilmi. Wa ijabatuhu li da'wati atba'ihim, dan pemenuhan undangan orang-orang pengikutnya, maksudnya sahabatnya. Jadi Nabi mau memenuhi undangan dari Sa'ad bin, ya, Ubadah itu tadi. Tatyiban li khawatirihim, ya, memberi kesenangan pada hati-hati mereka itu. Wa annahu yundabu ayyud'a bid-du'a'il madhkur liman fattara sha'ima dzalik. Ya, dan disunnahkan mendoakan, yang dimaksud itu liman fattara sha'ima, bagi orang yang memberi berbuka orang yang berpuasa. Wa dzalika mukafa'atun lahu, dan yang demikian itu sebagai mukafa'ah, balasan, ya. Mukafa'ah lahu. Kalau gaji bulanan itu juga kadang disebut mukafa'ah, ya. Mukafa'atun lahu, ya, menjadi balasan baginya ala diyafatihi iyahu, atas jamuan yang diberikan kepadanya, ya. Latifatun, hazihi latifatun. Latifatun itu cerita singkatnya. Di dalam tafsir Ali As-Sobuni itu banyak tuh latifah. Ya, jadi latifah itu cerita pendek, cerpen, ya, cerita pendek, latifah. Kadang juga disebutnya mahfuzat. Ada juga kadang-kadang nawadir, ya. Jadi orang musannif itu banyak menggunakan istilah-istilahnya. An Anasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ista'dzana ala Sa'd bin Ubadah. Hadis diriwayatkan dari Anas bahwa sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta izin kepada Sa'ad bin Ubadah. Faqala, seseraya Nabi mengatakan assalamualaikum warahmatullah. Faqala Sa'dun waalaikumsalam warahmatullah. Walam yusmi'in nabiyyu, ya. Walam yusmi'in nabiyya, dan itu tidak memperdengarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hina sallama, ketika mengucap salam. Ya. Salasan, sampai 3 kali. Warada alaihi Sa'dun salasan, dan menjawabnya Nabi Sa'ad juga 3 kali juga. Paham nggak maksudnya? Nabi mengucapkan salam, ya, sampai 3 kali, dan Sa'ad mengucapkan jawabannya juga 3 kali. Ya. Walam yusmi'hu, yang, ya, dan itu tidak memperdengarkan kepadanya, ya, kepada Nabi, ya. Faraja'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka mengulang lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tabi'ahu Sa'dun, dan mengikuti Sa'ad. Jawabnya juga 3 kali juga. Faqala ya Rasulullah bi abi anta wa ummi ma sallamta taslimatan illa hiya bi uzuni. Maka berkata Sa'ad, ya Rasulullah bi abi anta wa ummi, demi
Ya, bi abi anta wa ummi, demi ibu dan bapakku untuk engkau. Itu mengartikannya gitu. Jadi gini maksudnya. Kita nggak bisa nggak ngerti ini budaya ya. Bi abi anta wa ummi gitu. Demi bapak dan ibuku untuk engkau. Itu maksudnya kalau Nabi ditahan, maka saya akan jual bapak dan ibu saya untuk menebus engkau. Itu maknanya. Jadi sebuah penghormatan yang tertinggi. Ya. Ada nggak orang yang memberikan penghormatan seperti itu? Nah, di masa Nabi itu ada orang memberikan penghormatannya semacam itu, sumpah dia. Ya, biabi anta wa ummi ya Rasulullah. Itu maksudnya aku jadikan ibu bapakku sebagai jaminan engkau ya Rasulullah. Ya. Maknanya serius gitu ya, serius bang. Masallam tataslimatan illahiya bi uzni. Tidaklah engkau mengucapkan salam dengan satu kali salam illahiya bi uzni kecuali aku mendengar. Tapi kok Nabi mengulang gitu lah. Walaqad radattu alaika walam usmi'uka. Dan aku mengulangnya jawaban kepadamu walam usmi'uka, dan tidak aku dapat memperdengarkan kepadamu. Ahbabtu an astaksira min salamika wa minal barakah. Aku menyukai ya memperbanyak dari ucapan salamu dan keberkahan. Ya, jadi Nabi mengucapkan 3 kali itu bukannya tidak mendengar. Ya. Jadi memang sengaja dia mengucapkan untuk 3 kali mendapatkan salam. Tapi kalau kita nih, ente ke rumah temen gitu, lebaran besok nih, assalamualaikum, waalaikumsalam, masuk dah gitu, assalamualaikum gitu ya, ya udah dengar, masuk gitu, assalamualaikum, ya lu ngapa jadi begini, udah lama lu begini, masuk dah, bisa dipegang tangannya tuh. Tangannya dipegang, disuruh masuk. Jadi itu. Tapi kalau dia dengar di sini, memang dia mau memberikan banyak mengucapkan salam doanya. Itu menunjukkan Nabi cinta gitu. Dan ini boleh dijadiin dalil. Kalau yang sama-sama ngaji mah nggak apa-apa. Ya, tapi ketemu Irham itu. Rumahnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum. Paling bininya Irham bilang, ya nggak beres ini. Dia ngaji di mana ini? Jangan-jangan ngaji Ramadan nih. Jadi begini nih. Ya, somad adkhalahul baita, kemudian beliau memasukkan ya, mengajak masuk ke dalam rumah. Faqarrabanahu zabiban, maka didekatkan untuk Nabi ya zabib ya, kismis. Zabib itu anggur yang dikeringkan. Jangan nyari pohon kismis, ada. Dia seperti kurma. Kurma itu adalah rutab yang dikeringkan airnya. Tamur. Ya. Kita bilangnya korma. Padahal aslinya korma itu segini. Dijemur. Airnya habis. Jadinya segitu. Anggur airnya banyak. Dijemur. Karena dulu nggak ada kulkas. Dijemur. Kalau panen berlebihan dijemur. Jadinya segitu. Kalau yang gede dulu anggurnya memang gede. Jangan cari pengen beli
pohon kismis nih. Bukan anggur ya. Kalau dipikir-pikir cerdas ya, gimana mengawetkan sesuatu ya, tidak ada kulkas ya. Jadi tidak ada yang terbuang gitu. Fa'akala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi makan ya zabib ya. Falamma faragha, tatkala selesai qala ya, Nabi bersabda, akala ta'amukumul abrar, telah makan makanan kalian orang yang baik. Nah itu tadi tuh bisa jadi maknanya doa, bisa jadi maknanya ikhbar. Mudah-mudahan ya yang makan makanan kalian itu orang baik. Ini juga diambil dalil kalau kita mau bersedekah boleh memilih mana yang paling abrar. Kita mau sedekah nih di lingkungan kita nih. Kan di lingkungan kita yang miskinnya sama, ukurannya ada 10 gitu. Tapi yang rajin sholat itu ada. Nah, mendahulukan itu boleh. Ya, boleh. Kecuali yang tetangga yang dekat, yang kiri, yang nempel tuh. Dia nggak boleh, dia punya hak otoritatifnya. Karena otoritas dia dekat, ya, dia nggak boleh digantikan. Tapi ini maksudnya, kalau kiri kanan bukan yang punya otoritatif itu, kita boleh membandingkan mana yang. Ya. Wasallat alaikumul malaikatu, ya, dan memohonkan ampun kepada kalian malaikat. Wa aftara indakumus shaimun, dan berbuka pada kalian, ya, makan pada kalian as-shaimun, orang-orang yang benar-benar berpuasa. Rawahul Bazzar wa ghairuhu, riwayatkan Imam Bazzar dan lainnya. Al hadisus saminu wallahu alam.